Oh ya, sampai yang kesembilan ya. Jadi simbolisme dalam gaya penulisan itu kita menggunakan gaya penulisan itu juga bisa menunjukkan simbol ya, atau menunjukkan perlambangan tentu dari suatu tulisan kita gitu. Jadi misalnya gaya penulisan tertentu itu bisa menunjukkan menjadi simbolisme ya. Jadi misalnya kalau gaya bahasanya gaya bahasa yang santai gitu kan, gaya bahasa yang mungkin malah bahasa prokem ya, tanda petik ya, bahasa pergaulan anak muda ya, berarti kan ya, menunjukkan bahwa simbol novel tersebut adalah novel yang sifatnya sifatnya itu ringan ya, novel yang sifatnya itu tidak berat, novel yang sifatnya tidak banyak hal-hal yang mungkin akan membuat pusing pembacanya gitu ya. Tidak banyak hal yang sifatnya filosofis di sana. Itu bisa mungkin dari kita hanya bisa menggunakan gaya bahasa yang ringan, gaya bahasa yang santai, itu sudah simbol bahwa ini adalah novel yang ringan gitu. Jadi itu teman-teman ya, dengan kita menggunakan simbolisme gaya bahasa saja, entah itu gaya bahasa yang ringan, gaya bahasa humor, ataupun mungkin gaya bahasa yang berat, gaya bahasa misterius misalnya, itu kita bisa udah lihat nih penggambaran novelnya itu arahnya kan seperti apa ya. Jadi gaya penulisan tersebut sudah menunjukkan simbol ataupun perlambang arah dari novel tersebut ke arah mana gitu ya. Yang selanjutnya adalah penggunaan metafora ya, atau jadi ya metafora itu kan ini kayak perumpamaan gitu ya. Misalnya bisa jadi gaya bahasanya bahasa perumpamaan ya, misalnya itu tadi yang saya contohkan, seorang pria yang merayu kekasihnya dengan mengatakan, oh wajahmu seperti rembulan. Itu kan sebetulnya perumpamaan ya, metafora, menggambarkan si wanita tersebut sebagai sebuah bulan. Ya memang kan bulan kalau dilihat dari jauh itu indah ya teman-teman ya, bercahaya, kemudian juga sesuatu yang enak dipandang gitu ya, walaupun jangan coba-coba melihatnya dari teleskop ya, kalau itu ya mungkin bukannya suatu pujian tapi penghinaan gitu ya. Tapi ya kalau secara umum kan orang melihatnya secara kasat mata, dengan mata biasa tanpa alat bantu kan ya, memang bulan itu indah ya. Jadi jika misalnya si pria itu sering menggunakan bahasa-bahasa metafora seperti itu kan berarti bisa jadi suatu simbol bahwa pria ini adalah pria yang romantis gitu ya, ataupun justru sebaliknya ada pria yang gombal gitu. Jadi dengan hanya gaya bahasa yang sering dipakai oleh satu tokoh itu menunjukkan penggambaran ataupun simbol dari tokohnya itu seperti apa gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Nah, itu yang ke-9.